Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di uh, pelajaran kimia dasar 1. Sebelum kita mulai pertemuan virtual pada pagi menjelang siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa diselesaikan. Ya, senang sekali bagi saya bertemu kembali dengan kalian secara virtual hari ini. Semoga kalian tetap sehat dimanapun dan kapanpun kalian berada. Pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir kita di pelajaran kimia dasar 1 dengan saya. Ya, minggu depan kalian akan udah mulai PAT. Nah, itu menandakan kalian sebentar lagi akan naik kelas ya. Semoga kalian semua naik kelas ya. Amin. Tidak terasa ya, tiba-tiba kalian naik kelas itu 1 tahun, sekolah di dalam kamar, di rumah aja gitu ya. Tiba-tiba nanti naik kelas ya, tiba-tiba punya adik kelas, masuk ke Semakbut tiba-tiba udah dipanggil kakak gitu ya. Tidak terasa, sungguh tidak terasa, ini suatu nikmat yang harus kita syukuri ya, walaupun kondisinya serba terbatas seperti sekarang ini. Oke ya, ini saya sekarang pakai peci kayak mau pengajian ya. Nggak apa-apa lah, lebih agamis lah. Kita sekarang di pengajian kimia dasar 1 ya. Nah, hari Kamis ya, hari terakhir kita juga untuk tahun ini bersama di kimia dasar 1 ya. Oke. Kita akan melanjutkan materi yang terakhir. Terakhir kita akan membahas kisi-kisi ya kemarin ya. Nah, kita akan lanjutkan untuk hari ini. Sebentar, saya akan coba share screen. Oke. Ini kenapa buka YouTube saya? Baik. Oke, ya. Kemarin kita kalau nggak salah terakhir itu sampai terlihat ya? Terlihat ya? Ya, silakan. Oke. Ini terakhir kalau nggak salah kita sampai nomor 5 kemarin ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Nanti jika masih ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja ya. Maaf Pak, saya mau nanya ini gitu ya. Jadi tidak menunggu-nunggu lagi sebelum saya lupa. Oke. Terakhir kita kemarin sampai nomor 5. Sekarang kita akan bahas nomor 6 di sini, menganalisis konsep larutan buffer dan membuat larutan buffer. Nah, pertama itu menentukan pasangan senyawa yang bisa membentuk larutan buffer. Oke, seperti kita ketahui larutan buffer ya, larutan buffer. Nah, larutan buffer ya, kita ketahui larutan buffer atau penyangga, itu kan larutan dapat mempertahankan pH, ya, sistem larutan dapat mempertahankan pH. Nah, larutan buffer ini itu terbentuk terdiri dari 2 komponen utama, yaitu asam atau basa lemah serta asam lemah gitu ya, serta asam atau basa konjugasinya. Ya. Ini, jadi harus yang lemah dengan konjugasinya. Misal kalau dia buffer asam, berarti harus asamnya yang lemah, lalu dengan basa konjugasinya. Kalau dia buffer basa, berarti basa lemah dan asam konjugasinya. Seperti itu. Nah, di sini nanti kalau kalian diminta untuk menentukan pasangan senyawa yang bisa membentuk larutan buffer, itu kalian harus mencari mana yang asam atau basa lemah. Pasti buffernya dicari dulu, buffer asam atau buffer basa. Kalau buffer asam, cari yang asam lemah. Kalau buffer basa, cari yang basa lemah. Gitu.
dengan asam atau basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya ini biasanya didapatkan dari apa namanya, garam. Nah, dari garamnya. Misal kalau buffer asam ya, buffer asam. Misal asam lemahnya biasanya kita pakai misal HCN gitu ya. HCN kan asam lemah ya, HCN. Nah, itu berarti bahasa konjugasinya itu harus mengandung CN-. Nah, harus mengandung CN-. Berarti bisa KCN, bisa NaCN, nah, dan lain-lain. Pokok yang mengandung CN-. Karena bahasa asam lemahnya CN. Misal kalau asam asetat, ya sorry, salah ini. Oh, nggak bisa dihapus sih, udahlah. Misal CH3COOH, asam asetat, ini kan asam lemah. Berarti basa konjugasinya juga yang mengandung CH3COO-, yang nggak ada hanya. Misal CH3COONA dan lain sebagainya. Ya, kayak gitu. Ya. Misal kalau buffernya buffer basa, misal basa ya. Basa misal pakai basa lemah. Basa lemahnya apa? Misal NH4OH, misal amonia. NH4OH. Berarti asam konjugasinya harus mengandung NH4+. Misal bisa NH4Cl, misal gitu. Misal NH4 2 kali SO4 dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itu pasangan asam basa yang bisa membentuk larutan buffer gitu ya. Jadi dari asam atau basa lemah dengan asam atau basa konjugasinya. Nah, yang biasanya didapatkan dari garam kayak gitu. Nah, ini kalau secara langsung. Nah, kalau secara tidak langsung ya, ini. Nah, kalau secara tidak langsung itu berarti berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, tapi asam lemahnya itu harus lebih banyak atau menjadi sisa atau berlebih bersisa daripada si basa kuatnya. Nah, ini kan nanti akan membentuk garam ya. Nah, di garamnya ini pasti memiliki basa konjugasi itu. Mengandung basa konjugasi dari asam lemah itu. Sama halnya kalau buffer basa, berarti dari basa lemah plus asam kuat. Nah, basa lemahnya ini harus berlebih agar nanti di akhir reaksi itu kan membentuk garam. Nah, garamnya ini pasti memiliki asam konjugasi. Nah, asam konjugasi dari basa lemahnya ini. Jadi dia akan terbentuk larutan buffer. Misal ada H2C2O4 kayak gini misal. Ya, asam oksalat. Sorry. Yang mudah aja lah ininya, biar KA-nya ingat ya. Misal asam asetat gitu aja. Saya nggak tahu KA-nya kalau asam oksalat. Harus lihat. Nah, misal ini CH3COH. Ya, kita reaksikan misal dengan basa kuat. Basa kuatnya apa? Bisa gitu. Misal CaOH 2 kali. Berarti kan dia akan membentuk si CH3COO 2 kali Ca gitu ya. Nah, di sini kan ini harus 2 ya. Dan H2O. 2H2O. H2O. Ini. Nah, ini si asam lemahnya ini harus lebih banyak jumlahnya daripada si basa kuatnya ini, gitu ya. Misal di sini saya punya 2 mol, katakanlah seperti itu. Terus di sini 1 mol. Di sini 0,5 mol misal. Kalau 0,5 mol. Nah, berarti ini cari reaksi pembatasnya kan. Reaksi pembatasnya ini 2 dibagi 2
1. Ini 0,5 dibagi 1, 0,5. Berarti yang lebih kecil yang ini ya. Jadi yang kuat ini harus jadi reaksi pembatasnya agar menjadi larutan buffer atau larutan penyangga. Kayak gitu. Nah, berarti di sini reaksinya di sini 1 mol, di sini 0,5 mol, di sini 1 mol, gitu kan? Oke, reaksikan berarti di sini sisa 1 mol, di sini habis, di sini sorry ini 0,5 ya, 0,5. Karena kan koefisiennya 1. Ini 0,5 mol kayak gitu. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke rumus berapa pH-nya, berarti H+ sama dengan Ka dikali asam lemah, mol asam lemah dibagi basa konjugasi. Ya, mol basa konjugasi. Nah, Ka-nya CH3COH itu 10 pangkat min 5 yang saya ingat ya. Lalu mol asam lemahnya yang dipakai itu mol akhir ya, bukan mol awal. Mol akhirnya berapa? Di sini 1 mol, 1 mol. Oke, dibagi ini CH3COO 2 kali Ca. Nah, yang kita ketahui di sini basa konjugasinya kan CH3COO 2 CH3CO- ya. Nah, di sini kan CH3CO 2 kali Ca ini memiliki 2 CH3COO- ya kan? Nah, kalau di sini koefisiennya 1 aja punya 0,5 mol, berarti CH3COO- yang koefisiennya 2 berarti memiliki 0,5 dikali 2 yaitu 1 mol. Nah, maka di sini kita samakan coret berarti H+-nya adalah 10 pangkat min 5. Berarti untuk pH dari buffer ini adalah 5 karena min log 10 pangkat min 5 adalah 5. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa menghasilkan buffer asam dengan pH 5 gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini ada yang chat ini apa nih? Kita lihat dulu. Oh ya, nah, kirain bertanya. Oke, sampai sini ada yang bertanya, guys? Kalau tanya silakan Pak, saya langsung. mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau mekanisme larutan penyangga kayak gimana, Pak? Mekanisme larutan penyangga, maksudnya? Oh, cara kerjanya. Oh, cara kerjanya. Oke. Oh, untuk cara kerjanya. Ini kan tadi cara buatnya ya. Kalau nggak salah saya sudah share juga video tentang bagaimana larutan penyangga itu mempertahankan pH ya. Misal ginilah, yang harus jadi catatan di situ tuh penambahannya harus sedikit. Karena sedikit asam aja bisa merubah pH-nya, tapi kalau dia ada larutan penyangga itu bisa dipertahankan ya. Misal di sini ada buffer ya, buffer asam misal seperti itu ya. Buffer asam. Buffer asam berasal dari CH3COOH misalnya, yang gampang aja ya, asam asetat dan CH3CO- berarti ya bahasa konjugasinya. Kayak gitu. Nah, di sini kalau dia ditambahkan dengan asam, sedikit asam ya, tambahkan H+ ya. Ini kan buffer asam, ya kan? Buffer asam. Kalau ditambahkan asam, berarti dia asam ini akan bereaksi dengan yang ini atau yang ini. Nah, pasti nggak mungkin bereaksi dengan yang ini kan, karena dia udah asam bereaksi dengan asam, gitu ya. Nah, dia harus bereaksi dengan si ini, CH3CO-. Jadi reaksinya CH3COO- ditambah H+ menjadi CH3COOH. Nah, di sini reaksinya baru seperti biasa, stoikiometri biasa. Stoikiometri biasa, di sini kamu ketahui mol awal ya. Mol awalnya dari CH3CO- itu berarti berasal dari garam pasti. Dari garam, di sini H+ yang kamu tambahkan berapa banyak molnya, lalu CH3COH itu pasti dari asam lemahnya berapa, sama nih, bereaksi terus akhir ya, sisa. Ini sama nih reaksinya. Pasti si H+-nya ini menjadi reaksi pembatas pasti. Pasti jadi reaksi pembatas. Nanti di akhir itu pasti sisa CH3COO- lagi dan CH3
COOH dengan yang sudah ditambahkan gitu ya. Di sini berarti kalau yang di sini yang di sebelah kiri tanda panah itu dikurangi, kalau yang di sebelah tanda panah pasti ditambah ya. Nah, pasti nanti sisain lagi CH3CO- dan CH3COH. Dimasukkan lagi ke rumus buffer. Rumus buffer kan H+ sama dengan Ka dikali mol asam, Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasi. Nah, ini tinggal dimasukkan mol asamnya ini, basa konjugasinya ini tinggal dimasukkan lagi gitu. Nanti pasti tidak akan jauh berbeda dengan buffer nilai pH buffer sebelum ditambahkan asam. Kalau dia ditambahkan basa, ya kan, ditambahkan basa, nah di basa kan OH- ya, OH-. Nah, OH- ini akan bereaksi dengan mana? Antara asam atau basa. Ini kan jelas kan ini asam, ini basa konjugasi, sifatnya tetap basa konjugasi. Berarti kalau ditambahkan basa, berarti basa ini akan bereaksi dengan si asam pasti ya. Berarti reaksinya antara CH3COOH bereaksi dengan OH-, berarti di sini akan membentuk CH3COO- plus H2O. Gitu. Nah, nanti sama kayak stoikiometri biasa, mau mula-mula reaksi sisa si OH- ini pasti jadi reaksi pembatas, jadi PP-nya. Nanti di sisa ini pasti ada nilainya dari CH3COOH dan ada CH3CO- yang terbentuk berapa. Nanti dihitung lagi, dimasukkan ke sini lagi. Kayak gitu. Untuk mencari nilai pH-nya. Pasti nilainya tidak akan jauh berbeda dengan nilai ketika sebelum ditambahkan si basa ini. Kayak gitu. Tapi kalau di pengenceran itu sudah jelas tidak merubah karena tidak merubah ini ya, tidak merubah arah kesetimbangannya, hanya merubah sedikit konsentrasinya, sementara mereka asam dan basa konjugasinya ini memiliki volume yang sama, jadi bisa dihiraukan penambahan air atau pelarut atau pengencerannya seperti itu. Ini mekanisme kenapa larutan buffer ini bisa mempertahankan pH-nya. Jadi kalau dia ditambahkan asam, kalau dia buffer asam pasti bereaksi dengan basa konjugasinya. Tapi ketika ditambahkan basa, pasti dia bereaksi dengan asam lemahnya. Gitu. Itu ya, Sabda. Iya Pak, paham. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, Ya, saya silakan. mau bertanya. Ya, silakan. Kan kalau misalkan soalnya mol kan bisa langsung dimasukin. Kalau misalkan dia diketahui konsentrasi itu, perlu dicari molnya atau enggak? Iya. Kalau Kalau nggak yang diketahui dicari volumenya. Oh iya, baik. Nah, kalau diketahui konsentrasi tapi tidak diketahui volumenya, berarti kita kan nggak bisa nyari molnya ya. Itu bisa langsung dimasukkan di sini konsentrasinya. Tapi kalau bentuknya ada volumenya ya, lebih baik dicari molnya. Jadi kan mol sama dengan molaritas dikali volume kan. Nah, tapi kalau kalian nanti tidak diketahui volumenya, maka volumenya dianggap sama ya. Volumenya dianggap sama, maka bisa langsung dimasukkan molaritasnya. Kayak gitu. Gitu ya. Paham? Apa masih ada yang pertanyaan? Yang lain ada yang mau bertanya? Ya, kita fokus ke sini ya. Ini menentukan pasangan senyawa yang bisa membentuk larutan buffer. Nah, ini sama berarti sudah saya jelaskan juga ya, menentukan reaksi yang dapat membentuk larutan buffer. Nah, reaksi di sini yang dimaksud pasti antara kamu harus mencari antara dia buffer apa, buffer asam atau buffer basa. Kalau buffer asam berarti asam lemah ditambah dengan basa konjugasi atau buffer asam lemah ditambah dengan basa kuat. Nah, si jumlah mol dari asam lemah itu harus lebih besar secara stoikiometri dibandingkan dengan basa kuatnya. Begitupun kalau dia yang dicari buffer basa. Buffer basa berarti si basa lemahnya itu harus lebih besar daripada si asam kuatnya. Gitu ya.
Gimana? Untuk buffer ada yang ditanyakan? Coba ini nah, untuk ngecek ya. Ini masuk ke yang ini juga menentukan pH larutan buffer dari suatu reaksi asam basa. Menentukan pH larutan buffer dari reaksi asam basa atau garam. Nah, ini saya kasih contoh soal deh. Kalian kerjakan sekarang, bisa nggak ya? Misal saya punya apa ya? Asam, misal A2C2O4 deh. Oke, ini dua reaksi dengan NaOH misal. NaOH. Nah, di sini misal dia 100 mili, konsentrasi 0,1. Nah, di sini 0,1 M ya. NaOH-nya 100 mili, konsentrasinya sorry ini 0,2 dah, 0,2. Di sini 0,05 M. Nah, pertanyaan ini misal Ka-nya 10⁻⁴. Nah, pertanyaannya berapa pH larutan yang dihasilkan dari reaksi ini? Dihasilkan dari reaksi dua ini. Oke, coba dihitung. Saya kasih waktu 4 menit. Sampai saya awasi nih. Yang sudah selesai boleh dituliskan di kolom chat. Nggak harus angka pasti, misal 4 min log 3 gitu juga boleh, atau 2 min log 1,2 atau gimana gitu boleh ya. Nggak harus langsung angka pastinya misal 4,15 atau gimana itu boleh, karena itu kan perlu kalkulator ya. Oke, kita akan coba cek jawaban di kolom chat. 4 log 3, 4 log 7. Woi, beda-beda nih, ada yang 4 log 3 dan 4 log 7. Masih ada 2 jawaban nih, ada 4 log 3 dan 4 log 7. Yang lainnya masih boleh 4 log 7. Septian Bakar.
4 log 3. Woi, ada dua kubu ini berarti ya. 4 log 7 sama 4 log 3. Empat log 7. Nggak ada yang punya jawaban lain. Misal 4 log 4 atau 4 log 1 atau 4 log 6 atau seperti apa. Atau 5 log 10. 5 log 10. Nggak ada ya. 5 log 3 gitu. 4 log 7, 4 log 7, 4 log 3. Masih ada dua jenis jawaban, 4 log 3 dan 4 log 7. 1 menit lagi kita coba tunggu jawabannya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, udah cukup ya. Nah, jadi ada dua jawaban di sini ya, 4 log 3 sama 4 log 7. Oke, sekarang coba perhatikan ya, kita akan coba bahas bareng-bareng. Nah, di sini kita tulis reaksinya dulu ya. H2, C2O4 bereaksi dengan NaOH, maka akan asam dan basa membentuk garam. Garamnya berarti Na2, C2O4 ditambah H2O. Kita setarakan, di sini berarti 2, di sini 2. Oke. Nah, di sini mula-mula atau awalnya. Mula-mula berarti di sini berapa mol? 100 dikali 0,2 M ketemu 20 milimol. Ya. Di sini 100 dikali ini berarti 5 milimol. Ya. 5 milimol. Nah, kita cari reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya mana nih? 20 dibagi 1, 20. 5 dibagi 2, 2,5. Oke. Berarti di sini yang bereaksi, berarti ini yang jadi reaksi pembatasnya ya. Di sini berarti 2,5 milimol. Di sini berarti 5 milimol. Lalu di sini 2,5 milimol. Ini 2,5 milimol. Oke, kita kurangi. Di sini berarti tinggal 17,5 milimol. Di sini habis. Di sini 2,5 milimol. Di sini 2,5. Oke, berarti di sini kita temukan ada asam lemah yaitu 17,5 milimol. Terus ada ini, garam. Garam dari Na2C2O4 itu sebesar 2,5 milimol. Kita masukkan H+. Berarti di sini antara asam lemah dengan garam yang ada basa, konjugasi dari asam lemahnya berarti kan buffer ya. Reaksi ini buffer. Buffer berarti Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Nah, kita masukkan di sini aja langsung 10 pangkat min 4 dikali mol asam lemahnya adalah 17,5 dibagi kok gini sih? 17,5 ya. Dibagi dengan ini. Ini kan berarti kalau diuraikan jadi 2Na plus ditambah C2O4 2 min. Ini kan kalau di sini ini 2,5 mol, kita koefisiennya 1, berarti C2O4-nya koefisiennya juga 1, berarti ininya sama ya, 2,5. 2,5 milimol, ini juga milimol. Nah, kita ini nih, 17,5 dibagi 2,5 berapa? 7 ya, 10 pangkat min 4 kali 7. Nah, berarti pH sama dengan min log 10 pangkat min 4 dikali 7. Ketemu 4 min log
7. Oke guys, jadi jawabannya 4 min log 7. Yeay. Selamat yang menjawab 4 min log 7 Anda benar, yang menjawab 4 min log 3 tadi mungkin ada sedikit miss. Miss-nya di mana ya? Saya juga kurang tahu ya, nggak apa-apa. Masih latihan, masih salah nggak apa-apa ya. Jadi banyak yang jawab 4 min log 7 juga. Oke, selamat menjawab 4 min log 7, kalian sudah paham berarti ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Itu kan molnya milimol tuh, Pak. Apa harus diubah ke mol dulu nggak sih? Dirubah ke mol dulu nggak sih gitu ya jawabannya. Ini kan sebenarnya ini milimol, ini milimol. Ini sama aja, ini kita coret. Kalau kita coba rubah ke mol kan ini 10 pangkat min 3 berarti kan. Ini 10 pangkat min 3. Ini juga kita coret juga, sama aja. Ya kalau atas dan bawah ini sama ya nggak apa-apa, sama-sama milimol. Oke, Pak. Kalau kecuali yang di atas ini mol, yang di bawah milimol, berarti kita harus samakan. Tapi kalau atas dan bawah ini sama-sama milimol, ya udah, nggak perlu disamakan. Gitu. Yang lainnya, ada yang mau tanya? Jelas ya, untuk buffer atau penyangga. Nah, nanti kalian harus tahu tuh. Berarti untuk mencari larutan mana yang bisa membentuk buffer, cari yang lemah itu yang menang, atau yang lebih banyak, atau yang berlebih daripada yang kuat. Gitu, untuk larutan buffer. Lanjut nggak sih? Ini lanjut nggak sih? Lanjut ya. Ini sudah, pH larutan buffer di suatu reaksi asam basa sudah. Apalagi yang ini nih, garam ini gampang nih. Ya, tinggal dimasukin aja. Oke, kita masuk ke nomor 7, yaitu ke hidrolisis. Ya. Yang pertama, menentukan sifat asam basa atau netral larutan garam. Baik. Larutan garam itu kalau dilakukan jadi air kan dia bisa bersifat asam, basa atau netral ya, tergantung pada pembentuknya apa, gitu kan. Garam asam itu terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ya. Tapi si asam kuatnya ini tentu berlebih. Ya, kalau basa lemahnya yang berlebih jadinya buffer basa. Ya. Jadi kalian harus tahu tuh reaksi asam basa itu bisa jadi penyangga atau buffer, bisa jadi itu apa namanya, hidrolisis. Ya. Nah, garam basa itu berarti dari basa kuat ditambah asam lemah. Ini bukan berlebih atau sama atau berlebih. Ya, sama atau berlebih itu pasti jadinya nanti garamnya sifatnya ini. Ini juga harus sama atau berlebih. Nggak boleh yang asam lemahnya berlebih. Kalau asam lemahnya berlebih, dia akan membentuk buffer asam. Gitu ya. Nah, kalau garam netral itu terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Jadi bentuk garam netral. Kayak gitu ya. Jadi untuk menentukan apa sifat garam itu kalian harus dilihat ininya, pembentuknya ya. Tapi garam asam atau basa ini juga bisa terbentuk dari asam lemah ditambah basa lemah dengan catatan, tapi ini ada catatannya, ada bintangnya. Catatan si Ka harus lebih besar dari Kb. Ya. Kalau garam basa bisa juga terbentuk dari asam lemah dan basa lemah dengan catatan Ka lebih kecil dari Kb. Gitu ya. Kalau ini harus ada catatannya nih, dua ini. Tapi kalau ini mutlak, ini sama ini mutlak. Ya.
Kalau yang ini ada catatannya Ka, Kb-nya harus dilihat. Oke, itu untuk garam asam, garam basa, dan garam netral. Misal ada garam NaCl. Nah, kita tahu NaCl itu dari Na+ dan Cl-. Na+ itu pasti dari NaOH basanya. Cl- pasti dari HCl. Ya. NaOH itu asam kuat, basa kuat. HCl itu asam kuat, berarti dia bersifat netral. Gitu. Misal ada lagi jangan Na lah, apa ya? Ca Cl CaCl Ca2SO4 misal. Ca2SO4 ya. Sorry, bukan 2, CaSO4, sorry. CaSO4 misal. Ca ini kan dari CaOH 2 kali pasti. Terus SO4 itu pasti dari H2SO4. Ini juga basa kuat, ini juga asam kuat. Pasti ini sifatnya netral. Kayak gitu. Beda ketika kamu ketemu KCN misalnya. KCN itu dari K-nya itu dari KOH, CN-nya itu pasti dari HCN. Ini asam lemah, ini basa kuat. Nah, ini pasti sifatnya mengikut yang basa, berarti dia garam basa. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini saya rasa sudah dijelaskan di kali 2 ya, ini tinggal diulang lagi lah. Garam asam, garam basa, garam netral. Gitu. Ada yang chat nih, saya lihat dulu chatnya. Oh, kirain tanya. Jelas ya? Oke. Next. Menentukan jenis-jenis hidrolisis. Oke. Jenis-jenis hidrolisis. Kita tahu hidrolisis itu ada 3, yaitu hidrolisis total, ada hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis. Nah, hidrolisis total ini terjadi untuk garam yang komposisinya dari basa kuat dan asam lemah atau asam kuat dan basa lemah. Nah, ini hidrolisis total. Sorry. Basa lemah dan asam lemah, sorry ya. Nggak fokus saya nih. Nah, kalau hidrolisis total itu harus lemah dengan lemah, asam lemah dengan basa lemah, lemah dengan lemah. Nah, sifatnya ini mengikuti Ka dan Kb-nya, Ka dan Kb. Seperti yang tadi, dia kalau Ka-nya lebih besar maka sifatnya asam, kalau Kb-nya lebih besar maka sifatnya basa, tapi kalau Ka dan Kb sama berarti sifatnya netral. Ya. Jadi hidrolisis total ini bisa asam, basa, atau netral, tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Kalau hidrolisis sebagian, itu terdiri dari garam yang dari asam kuat ditambah basa lemah atau basa kuat ditambah asam lemah. Nah, sifatnya ini mengikuti si yang kuat. Kalau dia dari asam kuat, maka sifatnya akan asam. Kalau dari basa kuat, maka dia akan sifatnya basa. Gitu. Nah, kalau tidak terhidrolisis, itu terdiri dari asam kuat ditambah dengan basa kuat. Ya, ini tidak terhidrolisis dan sifatnya netral. Kayak gitu. Ya, ini jenis-jenis hidrolisis garam. Ada hidrolisis total atau sempurna atau hidrolisis sebagian, ada tidak terhidrolisis. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini tentang jenis-jenis hidrolisis garam? Saya rasa gampang ya. Oke. Ini menjawab juga dengan yang selanjutnya, yaitu menentukan sifat asam basa netral dari reaksi asam basa. Ya, itu jelas-jelas ini ya.
Jadi reaksi asam basa, asam ditambah basa, itu ada kemungkinan pertama dia ada penyangga. Kemungkinan kedua dia jadi hidrolisis garam. Kalau penyangga itu yang lemah, yang menang, yang berlebih. Kalau hidrolisis garam itu sama, habis. Kedua reaksinya habis. Kedua reaktannya habis. Nah, itu kalian harus tahu kapan dia menjadi reaktan penyangga, kapan jadi hidrolisis garam. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak, baik. Langsung kita masuk ke indikator selanjutnya, yaitu menentukan pH larutan garam. Nah, setelah kita ketahui sifatnya asam, basa, atau netral, sekarang kita tentukan pH-nya. Nah, kalau tidak terhidrolisis, gampang ya, berarti pH-nya 7. Ya. Kalau pH-nya dia tidak terhidrolisis, berarti udah nggak jelas. Misalnya berapa pH dari NaOH, NaCl gitu, pasti 7 ya. Itu udah pasti, nggak usah dihitung. Tapi kalau yang hidrolisis sebagian atau hidrolisis total itu yang harus kita hitung, ya harus kita hitung. Dimana untuk pH sendiri kita ketahui untuk hidrolisis H+ sama dengan akar KW per Kp dikali dengan si garamnya. Nah, kalau basah OH- sama dengan akar KW per Ka dikali garamnya. Atau ini bukan garam sih sebenarnya. Apa namanya? Ion yang didapatkan, ion yang di ini. Ion yang menentukan yang terhidrolisis gitu. Kayak gitu ya. Misal saya punya apa nih? KCN misal. KCN. Ini sifatnya asam, basa, atau netral. 0,1 M. KCN, asam, basa, atau netral? Basa. Basa, ya. Basa. Di sini kan dia terulang jadi K plus ditambah Cn-. Nah, K plus ini tidak akan terhidrolisis ketika bereaksi dengan air. Ya. Sedangkan Cn- ketika dia bereaksi dengan air, dia akan membentuk HCN plus OH-. Nah, OH- inilah yang nanti akan kita cari karena dia sifatnya basa. Oke, misal di sini Ka dari HCN itu berapa ya? HCN itu ya 10 pangkat 4 lah katakanlah seperti itu. 3 kali 10 pangkat min 4 misal seperti itu. Saya juga kurang tahu ya. Misalnya kita kira-kira aja lah ya. Kita sebut aja 3 kali 10 pangkat min 4 misal Ka-nya. Nah, kita tinggal ngitung nih. KCN 0,1 M ini berapa pH-nya? Nah, berarti kita cari OH-nya karena dia garam basa ya. OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi si Cn-. Ingat ya, konsentrasi si Cn-nya. Berarti kalau misalnya di sini itu kalian pakai CaCN2 misal kayak gitu. Berarti di sini konsentrasi dari Cn-nya yang dicari ya. Berarti kalau di sini KCN-nya 0,1 M, berarti Cn-nya kan di sini 2 berarti. Misal CaCN2 kali 0,1 M gitu katakanlah. Berarti kan dia mengolah jadi Ca2 plus dan 2 Cn-. Nah, kalau di sini 0,1 M, di sini 0,1, di sini 0,2 karena koefisiennya 2. Karena di sini KCN, berarti kalau di sini 0,1, berarti ini juga 0,1 karena koefisiennya 1 ya. Ya, kita tinggal masukkan aja akar 10 pangkat min 14 KW itu ya, dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 4
ya, dikali Cn min berapa? 0,1 seperempat min 1. Berarti di sini akar 1/3 kali 10 pangkat min 11. Gitu. Kalau kita tuliskan akar 3,3 kali 10 pangkat min 12 berarti ya. Nah, berarti hasilnya akar 3,3 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita cari POH-nya berarti. POH sama dengan min log berapa? Min log 3 akar 3,3 kali 10 pangkat min 6. Ketemu 6 min log akar 3,3. Nah, ini nyari pH-nya di mana ya? Di sini aja lah ya, di atas ya. Jadi pH sama dengan 14 min 6 min log akar 3,3 ketemu 14 dikurangi 6, 8 ditambah log akar 3,3. Gitu. Ya. Kurang lebih seperti ini caranya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Misal nih senyawa 3PO4, konsentrasi garamnya gimana, Pak? Gimana? Misalnya senyawa K3PO4, konsentrasi garamnya gitu. K3PO4. K3PO4. Ini ya. Nah, ini kan mengurai menjadi 3K plus menjadi dan PO4 3 min gini kan. Nah, di sini 0,1 misalnya. Berarti di sini berapa? 0,3. Di sini 0,3, 0,1. Nah, ini berarti nanti garamnya garam basah ya? Ya kan? Garam basah. Iya, garam basah. Berarti OH- sama dengan akar KW per Ka dari asam fosfat ya, asam fosfat dikali konsentrasi si PO4 3 minnya. Konsentrasi PO4 3 minnya berapa? 0,1 kan? Gitu. Berarti di sini 0,1. Gitu. Itu ya sabda. Iya, Pak. Jadi tergantung di sini ininya apa ya, yang terhidrolisis ya. Pasti yang terhidrolisis itu yang lemah. Berarti harus diurai dulu ya, Kak? Ya, Pak ya? Iya, benar, diuraikan dulu. K3PO4-nya. Iya, benar. Garamnya harus diuraikan dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Tidak? Baik. Oke. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu menentukan pH larutan hasil reaksi asam dan basa. Ya. Menentukan pH asam dan basa. Tentunya tadi yang saya jelaskan. Kita harus tahu dulu apakah reaksi asam basa itu berupa penyangga atau hidrolisis kayak gitu. Misal saya punya reaksi antara HCN ditambah tadi CaOH 2 kali. Ini asam lemah, di sini basa kuat, ya kan? Ini akan membentuk CaCN 2 kali ditambah 2H2O. Berarti di sini 2. Baik, seperti itu. Nah,
Kalau asam lemahnya yang sisa, berarti akan jadi penyangga asam. Tapi kalau habis semua, dua-duanya itu akan menghasilkan hidrolisis garam. Nah, kita harus perhatikan itu dulu. Misal di sini saya punya ini 100 mili. 100 mili konsentrasinya 0,1. Sementara di sini berapa ya? 100 mili juga dah. 100 mili. Tapi konsentrasinya 0,05. Gitu. Nah, sekarang berapakah pH hasil reaksinya? Oke, coba saya kasih waktu 5 menit. Dikerjakan coba. Ini Ka-nya kita udah KaHCN. Tadi berapa? 3 kali 10 pangkat min 4. Misal. Yang sudah selesai boleh dituliskan di kolom komentar. Kolom chat, guys, kolom komentar kayak YouTube.
Oke, udah ada yang jawab nih. 9 plus log akar 3,3. Oke, mantap. Yang lainnya? Ditunggu jawabannya. Ditunggu jawabannya. Gimana? Sepertinya terlalu mudah atau gimana? Rumusnya kan udah ada ya. Banyak yang gangguan jaringan apa gimana nih? Atau Oke, yang lain gimana jawabannya? Ah, 8 plus log akar 1,6. Waduh, beda lagi nih jawabannya. Dua orang jawab berbeda. Ada 9 plus log akar 3,3. 8 log akar 1,6. Oke. Yang pasti basah gitu kan ya. Oke, coba perhatikan. Kita coba bahas bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita lihat reaksinya dulu. Mula-mulanya ini berapa? Berarti 200 dikali 100 dikali 0,1 berarti 10 ya. 10 milimol. Ini 0,05 dikali 1 5 milimol. Nah, 9. Oke. Oh, ini perpaduan keduanya ini. 9-nya ikut ini, akar 16-nya ikut ini. Mantap. Kita coba cari. Ada 3 jawaban berbeda yang sudah masuk ya. Nah, kita cari PP-nya dulu ya. Berarti ini PP 10 dibagi 2, 5. 5 dibagi 1, 5. Berarti sama aja ya. Oke, berarti yang bereaksi di sini 10 milimol. Di sini 5 milimol. Di sini berarti 5 ya. Karena koefisiennya 1. 10. Oke. Di sini berarti habis. Ini habis. Ini 5 milimol. Oke, jadi kita ketahui ternyata tersisa garam sebesar 5 milimol. Oke. Nah, kita harus cari dulu ini konsentrasi dalam molarnya berapa. Molar si CaCN2. Nah, berarti kan mol per volume ya. Ini 5 milimol dibagi volume totalnya berarti berapa? 200 ya, karena udah dicampur ya. 200 mililiter. Berarti di sini 5 dibagi 2, 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Ya, ini konsentrasi dari si CaCN2. Oke. Lalu kita geser dulu. Nah,
Konsentrasi dari CaCN2 adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2. Kita cari OH min berarti ya. OH min sama dengan akar KW per KA dikali si konsentrasi CN min berarti ya. Oke. Nah, KW-nya adalah 10 pangkat min 14 dibagi KA-nya tadi berapa? Ini kenapa gini? 10 pangkat min 14 dibagi KA-nya tadi berapa ya? 3 kali 10 pangkat min 4. Sorry. Di sini 3 kali 10 pangkat min 4 dikali, ini kan CaCN2 itu 2,5 ya. Berarti kalau CN min-nya aja berarti 2 kali ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Akar berapa ini berarti? 4 kurangi 2 ini 4, 12 berarti ya. 10 pangkat min 12. Ini 5 dibagi 3. 5 dibagi 3. 5/3 aja lah. Biar gampang. Nah, berarti hasilnya adalah 6 kali 6. Sorry kok 6 sih. 10 pangkat min 6 kali akar 5/3. Oke. Kali akar 5/3. Berarti POH sama dengan min log 10 pangkat min 6 kali akar 5/3. Ketemu 6 min log akar 5/3. Oke, berarti pH sama dengan 14 dikurangi 6 min log akar 5/3. Ketemu 14 dikurangi 6, 8 ya. 8 plus log akar 5/3. Nah, ini jawabannya. Ya. Oke, siapa yang benar jawabannya kita cek. Ya. 8 plus log akar, ya mungkin ini 5/3 itu 1,6 mungkin ya. Oke. Mahesa ya. Selamat yang udah jawab benar, yang jawab salah. Jangan menyerah, tetap semangat, coba lagi. Sekarang salah nggak apa-apa, besok jangan salah. Oke. Seperti ini, ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Pak, kenapa harus tadi sesinya seperti itu? Kenapa seperti itu? Ya, silakan tanyakan. Tadi banyak yang salahnya di mana? Gimana? Sudah paham? Atau masih bingung atau gimana? Tidak nyari M-nya dulu, Pak. Oh. Oke, jadi harus dicari ya. Karena kan tadi konsentrasi si garam. Ini kan ya. Konsentrasi garam di sini kan belum diketahui ya. Masih diketahui molnya aja kan. Molnya ini yang harus kita cari. Gitu. Dan volumenya jangan lupa volume campuran. Salah mencari konsentrasi garam. Oke, nggak apa-apa ya. Salahnya di bagian mana? Di bagian reaksinya ini atau di mananya? Febriananta Rafa. Oh, lupa dibagi 200. Oke, tidak apa-apa. Ya.
selanjutnya jangan sampai lupa ya. Dibagi dengan volume total ya, volume setelah dicampurkan ya. Salah di jumlah volumenya. Oke, sip, nggak apa-apa. Ya, salah sekarang itu nggak apa-apa. Biasanya kalau kita salah melakukan kesalahan, tapi kita mengetahui, oh yang benar seperti ini, itu akan terus terngiang-ngiang dan akhirnya ke depannya itu tidak salah lagi ketika ada soal yang sama, ada permasalahan yang sama karena sudah belajar dari kesalahan ada. Itu apa istilahnya itu belajar dari kesalahan itu dari situ. Oke ya. Jadi udah jelas ya untuk hidrolisis semuanya. Karena tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke yang terakhir yaitu di kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kita masuk ke yang terakhir yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang pertama, menentukan kelarutan dari suatu larutan. Nah, kelarutan ini biasanya kelarutan kan definisinya yaitu jumlah maksimal atau konsentrasi maksimal atau jumlah maksimal zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut pada saat larutan jenuh. Ya, larutan jenuh. Larutan jenuh itu apa, Pak? Larutan jenuh itu adalah larutan ya udah itu maksimal jumlah zat yang dapat larut dalam pelarut itu sekian. Kalau sedikit saja ditambahkan zat terlarut lagi di dalam larutan tersebut, dia tidak bisa melarutkan dan akan jadi endapan kayak gitu. Jadi logikanya kalau zat itu masih di bawah kelarutannya, maka dia masih larut ya. Tapi kalau sudah lebih dari kelarutan yang ditambahkan dalam zat tersebut, itu pasti akan ada yang mengendap karena dia dinamakan sebagai larutan lewat jenuh. Nah, lewat jenuh kayak gitu. Nah, jadi seperti ini. Kita harus ketahui nih, untuk kelarutan hasil kali kelarutan itu tergantung dari jumlah ionnya. Jumlah ion. Caranya itu sama kayak kalian kesetimbangan, tapi di sini kesetimbangan dari si zat terlarutnya ya. Ya, misal di sini ada CaSO4. Nah, CaSO4 ini kan dari Ca2+ ditambah SO4 2-. Jika suatu kelarutannya misalnya di sini A, maka Ca2+ kan konsentrasinya juga A ya. Si SO4 2-nya juga A. Berarti KSP atau hasil kali kelarutannya itu konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi SO4 2-. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Berarti ini konsentrasinya A, ini A, berarti ini A kuadrat. Ya, ini A kuadrat untuk 2 ion. Nah, kalau 3 ion, nah, kita sudah jelaskan di video selanjutnya itu 4A pangkat 3 atau 4S pangkat 3. Kalau 4 ion itu 27A pangkat 4. Kalau 5 ion itu 108A pangkat 5. Tuh, ya. Nah, ini yang penting konsepnya tuh ini ya. Ini itu cara cepatnya gitu. Tapi konsepnya yang penting ini sama ini tuh kalian paham. Namanya kelarutan. Nah, ini untuk nilai tetapan hasil kali kelarutan. Kalau kelarutan berarti dibalik nih ya, dibalik. Misal dari ini, misal ketahui CaSO4 ini memiliki KSP sebesar X gitu. Berarti berapakah nilai S-nya atau nilai kelarutannya? Kita ketahui bahwa CaSO4 kan 2 ion. 2 ion, berarti dia itu kelarutannya berarti S pangkat 2, ya kan? Nah, kalau KSP-nya X, ini KSP-nya kan X, sementara KSP itu adalah S pangkat 2. Berarti sini X sama dengan S pangkat 2. Berarti kalau kita cari S-nya, berarti S adalah X pangkat setengah atau akar dari X. Kayak gitu, ya. Nah, beda lagi kalau misal bentuknya AlOH 3 kali misal. AlOH 3 kali ini memiliki KSP X. KSP sama dengan X. Berapa nilai S-nya?
Ya, kita ketahui bahwa ALOH3 kali itu dia akan mengurai menjadi Al3 plus ditambah 3OH min. Ini ada berapa ion? Ada 4 ion. Ini 1, ini 3. Nah, 4 ion itu kan harusnya 27S pangkat 4 ya. Nah, KSP-nya itu adalah 27S pangkat 4, di mana KSP itu nilainya X. X sama dengan 27S pangkat 4. Kita cari nilai S-nya. Berarti S pangkat 4 sama dengan X dibagi 27. Benar? Berarti S sama dengan akar pangkat 4 dari X per 27. Atau bisa dituliskan X per 27 pangkat 1 per 4. Itu ya S-nya. Ya, saya rasa ini masih gampang lah ya untuk menentukan kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Kelarutan TS, tetapan hasil kali kelarutan itu KSP. Ya, kayak gitu. Ada yang ditanyakan dari sini? Jelas ya? Jelas, karena tidak ada yang bertanya. Nah, itu lanjut ke selanjutnya, yaitu menentukan tingkat kemudahan larutan dari suatu senyawa. Tingkat kemudahan larutan itu, larut dari satu senyawa itu, dilihat dari nilai S atau kelarutan. S semakin besar, maka dia akan lebih mudah larut. Berarti kebalikannya, kalau S-nya makin kecil, nah berarti itu dia akan lebih sukar untuk larut. Gitu ya. Nah, itu. Ini saja ini prinsip yang harus dipegang. Nanti kalian tinggal mencari nilai S-nya saja. Kalau diketahui nilai KSP-nya, ya silahkan dicari nilai S-nya dengan cara yang tadi. Apakah dia 2 ion, apakah 3 ion, apakah 4 ion, dan seterusnya. Ya. Tadi yang dicari nilai S-nya. Gitu. Ya. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Jangan malu untuk bertanya ya, daripada minggu depan kalian kagok, bukan minggu depan ya, hari Selasa kalau nggak saya. Hari Selasa kalian shock. Wah, ini soalnya susah banget, belum dijelaskan sama Pak Asnan. Padahal sudah dijelaskan. Oke, next. Next kita masuk ke ini tingkat kejenuhan. Ya, sama ini tingkat kejenuhan ini ya. Tingkat kejenuhan larutan ada larutan jenuh, tepat jenuh, belum jenuh, dan lewat jenuh. Nah, larutan tepat jenuh, belum jenuh, dan lewat jenuh. Kalau larutan tepat jenuh, ini tidak ada endapan. Tapi kalau dia ditambahkan sedikit saja, dia akan terbentuk endapan. Belum jenuh itu juga tidak ada endapan. Dan kalau dia lewat jenuh, artinya dia terdapat endapan. Nah, artinya lewat jenuh itu udah larutannya jenuh, kok ditambahin lagi. Artinya udah ini pas S. Ini berarti bisa diartikan untuk tepat jenuh itu S-nya itu sama dengan jumlah yang terlarut. Jumlah zat terlarut. Itu akan terjadi larutan tepat jenuh. Kalau belum jenuh, S-nya itu lebih besar daripada jumlah yang terlarut. Ya. Kalau lewat jenuh, S-nya itu lebih kecil dari jumlah yang terlarut. Jadi ada yang larut, ada yang tidak larut lewat jenuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi larutan itu juga bisa jenuh ya, bukan hanya manusia. Dan ini ada yang ditanyakan?
Tidak. Oke. Next. Menentukan nilai kelarutan suatu senyawa dalam larutan dipengaruhi oleh ion senama atau pH. Ya, ion senama atau pH. Jadi seperti ini. Misal, kalau yang pH itu pasti basa ya, basa yang suka larut. Kalau asam itu kebanyakan mudah larut. Kalau basa itu ada yang suka larut. Misal basa lemah, terutama yang suka larut itu. Misal MgOH 2 kali. Nah, MgOH 2 kali ini memiliki, dia jenuh ya, jenuh. Memiliki pH sama dengan 8, katakanlah seperti itu. Nah, dicari berapa kelarutannya. Berapakah kelarutannya? Ya. Kita ketahui bahwa MgOH 2 kali itu akan mengurai menjadi Mg2 plus ditambah 2OH-. Nah, ini diketahui pH 8. Nah, pH 8 ini berarti kan memiliki pOH sebanyak 6. Karena 14 dikurangi 8 kan 6. Berarti dia memiliki konsentrasi OH- yaitu 10 pangkat min 6. Nah, berarti dari MgOH 2 kali ini dia memiliki konsentrasi OH- sebanyak 10 pangkat min 6. Jelas ya? 10 pangkat min 6. Oke. Berarti di sini berapakah kelarutan S-nya? Nah, kita ketahui S-nya di sini itu kan sebanding dengan ini ya, karena koefisiennya sama, misal S, kan? Koefisiennya sama. Nah, S-nya itu berapa? Nah, S-nya itu dia dari sini aja. Kalau di sini 2OH itu 10 pangkat 6, berarti di sini kan koefisiennya 1, di sini 2. Berarti ini yang S ini adalah setengah dari ini. Berarti setengah kali 10 pangkat min 6 nilai S-nya itu kelarutannya. Atau bisa ditulis sebagai 5 kali 10 pangkat min 7. Itu nilai kelarutannya. Karena lihat dari perbandingan koefisien di sini 1, di sini 2. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau ditanya lagi, ya, berapa KSP-nya? Berapa KSP-nya? Nah, KSP untuk larutan ini kita ketahui KSP untuk MgOH 2 kali itu kan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi 2OH- pangkat 2. Karena koefisiennya 2. Ya. Koefisiennya 2. Nah, di sini konsentrasi Mg berapa? 5 kali 10 pangkat min 7. Ini kan diketahui ini karena setengah dari ini kan. Ini 2OH-nya adalah 10 pangkat min 6 pangkat 2. Berarti 5 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 12. KSP-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 19. Itu. Ini nilai S-nya, ini nilai KSP-nya. Gitu ya. Sampai di sini yang ditanyakan. Ya, ada yang ditanyakan? Jelas ya, berarti gampangnya ya. Oke, gampang. Itu berlaku juga untuk yang lain. Untuk yang ion senama. Ya. Misal yang ion senama itu saya punya AgCl di dalam larutan NaCl 0,01 M, katakan seperti itu. Di sini kita ketahui KSP dari AgCl itu misal 1,3 kali 10 pangkat min 17, katakanlah seperti itu. Pertanyaannya berapa kelarutan AgCl dalam NaCl 0,1 M ini? Coba sekarang dihitung. Pakai contoh yang sama kayak ini tadi.
berapa kelarutan AgCl dalam NaCl 0,01 m? Yang sudah, tulis jawabannya di chat. Saya kasih waktu 5 menit. Satu koma tiga kali 10 pangkat min 15. Oke, sekarang ini Mahesa, Endra, dan Nadia ini apa? Sama ya. Tadi berbeda. Oke, yang lainnya masih ditunggu jawabannya ya. Gampang sekali nih harusnya ya. Tidak pakai kalkulator. Saya yang lihat aja. Wah, udah bisa nih. Kalau kalian lihat video pembahasan itu yang saya share, itu harusnya mudah ini. Gimana yang lain? Oke, kita coba bahas saja. Waktunya juga udah hampir habis. Nah, di sini kita harus tahu nih, kan AgCl itu kan mengurai menjadi Ag plus ditambah Cl min.
Nah, berarti nilai KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Ya kan? Nah, KSP-nya kita tahu 1,3 kali 10 pangkat min 17. Nah, di sini kalau AgCl-nya itu misalnya kelarutannya S, maka Ag plus juga S, di sini Cl min juga S. Ya kan? Berarti di sini Ag plus-nya S. Ya kan? Cl min-nya itu harusnya kan S juga kan. Tapi ingat di sini di dalam larutan NaCl 0,1 M. Nah, NaCl ini juga punya Cl min. Dia akan mengulang jadi Na plus ditambah Cl min. Di sini 0,01 M, berarti pakai perbanding koefisien, berarti Cl min juga 0,01 M. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini, 0,01. Berarti S sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 17 dibagi 0,01 yaitu 10 pangkat min 2, ketemu 1,3 kali 10 pangkat min 15. Ini ya. Ini untuk hasilnya. Tadi berarti yang dijawab Mahesa sama siapa tadi? Kartika ya. Itu udah benar ya. Oke, selamat yang sudah jawab dengan benar. Yang belum silakan coba lagi. Kalian pasti bisa. Terakhir nih, terakhir. Meramalkan terjadinya endapan. Nah, meramalkan terjadinya endapan itu kita tahu untuk meramal itu kita lihat dari nilai QSP-nya. QSP jika lebih besar daripada KSP, maka akan terbentuk endapan larutan lewat jenuh. Jadi ini akan terbentuk endapan. Kalau QSP sama dengan KSP, ini tepat jenuh. Itu tidak akan terbentuk endapan. Kalau QSP lebih kecil dari KSP, maka di situ adalah belum jenuh. Jadi ini juga tidak terbentuk endapan. Kayak gitu ya. Ini prinsip dari terbentuknya endapan. Tidak. Ya. Dilihat dari nilai QSP. Nilai QSP itu dilihat dari mana, Pak? Nilai QSP itu terlihat dari misal saya punya PbNO3 2 ya. Ini misal 0,1 M. Lalu dia dilarutkan di dalam larutan dengan pH 9. Ya, dilarutkan dengan pH 9. Nah, di sini diketahui nilai KSP dari PbOH 2 kali itu misal 1,4 kali 10 pangkat min 10 seperti itu. Misal ya, ini misal, kita ngarang aja namanya misal ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ketahui, kita nyari QSP-nya ya, QSP. Nanti QSP dari siapa? Dari PbOH 2 kali pasti. Nah, PbOH 2 kali ini berarti konsentrasi Pb dikali konsentrasi OH min pangkat 2. Ya kan? Nah, konsentrasi Pb didapat dari mana? Dari PbNO3 2 min. Ini PbNO3 itu kalau diuraikan kan menjadi Pb2 plus ditambah NO3 min. 2 NO3 min. Kalau di sini 0,1 berarti ini juga 0,1. Berarti di sini 0,1. Karena koefisiennya sama. Kalau OH min ini didapat dari pH. Di sini kan dia pH-nya 9, berarti pOH-nya adalah 6. 5. Kok 6 sih? 5. Berarti OH min-nya adalah 10 pangkat min 5. Berarti di sini OH min-nya adalah 10 pangkat min 5 pangkat 2. Ini 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 10. Berarti 10 pangkat min 11. Ini nilai QSP-nya. 10 pangkat min 11. Kita bandingkan dengan ini.
dengan KSP-nya. Berarti QSP lebih besar atau lebih kecil dari KSP-nya? Adalah lebih kecil. Karena ini 10/10, di sini 10/11. Ini kan lebih kecil berarti kan. QSP lebih kecil dari KSP. Berarti kesimpulannya kita lihat di sini. Apa QSP lebih kecil dari KSP, dia tidak terbentuk endapan. Maka di dalam larutan ini tidak akan terbentuk endapan. Kayak gitu ya. Oke. Semua kisi-kisi sudah dibahas. Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Ini nanti saya rekam ya. Ini saya rekam. Nanti kalau kalian mau ulang lagi, saya akan share hasil rekamannya. Kalau nggak hari ini ya besok lah ya. Ya, gitu. Saya usahakan hari ini. Ada yang bertanya sekali lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terus ini, kan saya janji ya kemarin ya. Kemarin itu akan ada kuis menjelang PAT. Ya. Kuisnya itu adalah berdasarkan kisi-kisi yang sudah saya share. Kisi-kisi yang sudah saya share, itu kurang lebih ya sama jumlahnya kayak PAT, waktunya 2 jam. Ya kayak latihan PAT lah, intinya seperti itu. Nah, saya rencananya dilaksanakan besok hari Jumat, siang jam 1 sampai jam 3. Apakah ada jadwal di jam tersebut atau gimana? Atau ada pokoknya sebelum PAT lah, biar kalian sambil belajar. Bisa semuanya? Bisa ya? Besok jam 1 siang, selama 2 jam. Soalnya ada 40 soal akan saya share di Google Classroom. Silakan dipersiapkan semua sesuai dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan. Itu ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya juga, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf. Selama kurang lebih 1 tahun saya menemani kalian belajar kimia dasar 1. Nah, walaupun nanti juga kalian akan belajar kimia dasar 1 di blok praktik, yang dengan saya kan sudah berakhir hari ini ya. Pak, kuisnya masuk nilai nggak? Masuk ya. Kuisnya dihitung sebagai nilai kuis. Masuk nilai. Ya. Jadi kerjakan sebaik mungkin. Itu ya, saya selama 1 tahun ini merasa sangat bangga sama kalian, saya sangat senang sama kalian karena kalian masih mau belajar secara maksimal dengan segala keterbatasan yang ada, entah itu internet, entah itu apalah semuanya, walaupun jarak jauh kalian masih struggle belajar, dan saya sangat bangga lah intinya sama kalian, sangat senang dengan semangat kalian, dan saya juga mohon maaf selama kurang lebih 1 tahun kita belajar secara daring ini masih banyak kesalahan atau masih banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa setelah ini akan ada absen, silahkan masuk ke Google Classroom-nya masing-masing untuk absen. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih semuanya. Saya akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Iya? Saya boleh nggak ngomong sesuatu? Boleh. Jadi ini kan pembelajaran terakhir. Jadi saya mewakili teman-teman aja mau ngucapin banyak terima kasih sama mohon maaf karena selama ini kita udah benar-benar kadang bikin Bapak kesel, terus nggak merhatiin tuh Bapak menjelaskan. Terus saya sebagai perwakilan juga mengucapkan terima kasih banyak. Selama ini Bapak udah ngebimbing kita dari kita yang benar-benar nggak bisa apa-apa, sekarang jadi bisa kayak gini. Terima kasih banyak dan mohon maaf Pak. Ini ucapan terima kasih dari kita semua. Iya, sama-sama ya. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Saya sangat senang lah ya
Ya. Terima kasih semuanya. Kalian hebat juga kok, kalian hebat. Ya, hebat banget. Hebat banget semuanya ya. Hebat banget. Ya, makasih guys, makasih. Makasih banyak semuanya, makasih. Sekali lagi makasih buat semuanya. Ya, makasih ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan berkah lah intinya. Kan ini keberkahan ilmu itu yang kalian cari. Nanti akan membuat kalian lebih bermanfaat nanti ke depannya. Ya, terima kasih semuanya. Semoga semuanya lancar PAT-nya, juga ilmunya bermanfaat dan naik kelas semuanya ya. Kita ketemu lagi di kelas 11 ya. Oke. Terima kasih semuanya ya. Boleh meninggalkan room kalau udah ini. Makasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya. Sukses ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.